Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, langsung saja ya, teman-teman mau tak ajak bareng-bareng aku mendengarkan satu video dari Gus Baha yang membahas tentang imam masjid boleh digaji atau tidak ya. Yuk kita dengarkan dulu, nanti setelah ini ada suatu cerita real yang nanti bisa tak sharingkan kepada teman-teman. Ada hubungannya dengan video ini ya. Yuk dengarkan bareng-bareng yuk. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Itu ribet itu gimana? Dia ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ora kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung gak bisa turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya ke supire takoki, "Mau piye? Tak pidato ini bingung bareng." Nah dijawab bingung kecewa dia. Dia jawab wah bingung sedanten. Wah, seneng terus iso turu dia. Karena memang konflik itu manusia tuh seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun. Makanya ada guyonan ini betul kisah nyata ini. Tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang-orang melarat dengan muadzin itu 30 juta. Naiknya BMB. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari ini? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Gak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir, terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan jebule sing kiai Indonesia aja bener. Muadzin man ke sholat terus. Maksudnya muadzin man ke sholat terus gak ada gajinya. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinyali. Imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe, koma dhewe. Macam-macam lah. Nah, tapi dekne gak ngerti nak Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine itu. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Itu dunia kemarin geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Tuh, ya. Kamu setuju tidak jika imam masjid digaji? Ya, dengerin teman-teman. Misalnya saya partai ikhlas setuju ndak biar Nah, imam. misal kamu kubu pro yang ikhlas. Itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana juga? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantok gaji. Dengar ya. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang bener batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakisin. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhir. Lan akhirnya imam gak bangga. Surga ngimami wansane hebat njebule mergo digaji. Mantik ke sholat terus ngono gaji ini. Artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tanpa gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Kadang mutung. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap ikhlas dibangun apa? Karena kalau bingung saya, hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau bingung beritapai, gua berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustadz. Gua beritapai, jadi kan termasuk yang setuju apa enggak? Mau setuju, kok didik uang kedonyan. Mau setuju hafid betul duit kok ora oleh. Betul. Aku yang mendingin ya, wong alim mereka mikir dunia, mendingan udah jauh. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Jadi kan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab ngelatih
seneng duit yo ora apik. Nentang ustaz untuk rezeki yo ora apik. Yo gak apik Ustaz gitu. fakir yo agak tenan. Nah, gua kan wong keramat gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Nah, gua kan wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat bujune cerewet. Cek kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakil Simon. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Hafid tapi ya dapat insentif Setuju setuju. ora? Loh, setuju kabeh. Terus kowe seneng hafid itu di mental materialistik. Di mental materialistis piye? Setuju Hafid tak? itu. Setuju nggak? Ya. Tuh. Terus kita setuju. Hafid ra ada duit. Hafid ada duit misal. Setuju kamu? Mungkin ya kalau jadi aku. Jadi memang ngurus agama kebaikan itu saja bisa kebaikan bisa diperdebatkan. Nah, dari cerita itu ya teman-teman ya. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gitu. Setelah Mekah ditaklukkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling nggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah, enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Nah, teman-teman begini ya. Jadi saya mengambil satu cuplikan aja bahwa satu perdebatan topik misal perlu tidak sih imam sholat itu digaji gitu kan. Saya akan mencoba di sini mencari bahan-bahan ya biar agak lebih terarah apa yang aku bicarakan. Nah, dari sini aku mendapatkan satu paparan pertanyaan dan kemudian ada sedikit jawabannya. Jadi ada pertanyaan dan coba teman-teman ikut jawab ya. Apakah Anda setuju bahwa imam sholat berjamaah di musola atau masjid sebaiknya digaji sebagai bentuk penghargaan atas pelayanan spiritual mereka? Nah, jawaban teman-teman apa? Setuju nggak? Nah, sama seperti yang di video Gus Bah tadi, kan sudah jelas tadi. Nah, kemudian yang di sini yang saya temukan jawabannya begini. Saya setuju bahwa imam sholat berjamaah sebaiknya digaji. Pembayaran yang layak merupakan bentuk penghargaan. Ya, pembayaran yang layak merupakan bentuk penghargaan atas layanan spiritual yang mereka berikan kepada komunitas ya, kepada kita jamaah masyarakat gitu. Nah, penjelasannya bagaimana? Jadi menggaji imam sholat berjamaah adalah cara untuk menghargai pekerjaan rohani yang mereka lakukan. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi penjelasannya menggaji imam sholat berjamaah adalah cara untuk menghargai pekerjaan rohani yang mereka lakukan. Jadi ini juga dapat memungkinkan mereka untuk fokus sepenuhnya pada tugas-tugas keagamaan tanpa harus khawatir tentang mencari penghasilan tambahan. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua ya teman-teman ya. Bagaimana pendapat Anda tentang konsep menggaji imam sholat berjamaah sebagai upaya untuk memastikan keberlanjutan kegiatan keagamaan di komunitas? Nah, jawabannya, saya percaya bahwa menggaji imam sholat berjamaah adalah langkah yang penting untuk memastikan keberlanjutan kegiatan keagamaan di komunitas. Jadi ini dapat membantu memastikan ketersediaan pemimpin rohani yang berkualitas dan berkomitmen. Nah, penjelasannya bagaimana?
Dengan menggaji imam sholat berjamaah kita dapat menarik individu yang berkualitas dan berkomitmen untuk memimpin ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya. Ini akan membantu menjaga keberlanjutan kegiatan keagamaan dalam jangka panjang. Nah, langsung ke pertanyaan yang ketiga ya teman-teman ya, perhatikan. Apakah Anda percaya bahwa imam sholat berjamaah yang digaji akan lebih memfokuskan perhatiannya pada tugas-tugas spiritualnya tanpa harus khawatir tentang pencarian penghasilan lainnya? Nah, jawabannya apa? Jawabannya iya. Saya percaya bahwa imam sholat berjamaah yang digaji akan lebih memfokuskan perhatiannya kepada tugas-tugas spiritualnya. Mereka tidak akan terganggu oleh masalah keuangan dan dapat memberikan perhatian penuh kepada kebutuhan rohani komunitas. Komunitas ya tadi itu jamaah, masyarakat kita. Nah, penjelasannya bagaimana? Dengan memiliki penghasilan yang stabil dari pekerjaan mereka sebagai imam sholat berjamaah, mereka tidak perlu khawatir tentang pencarian penghasilan tambahan. Ini dapat membantu mereka lebih fokus dan terlibat dalam tugas-tugas spiritual mereka. Nah, ini 3 pertanyaan dari beberapa pertanyaan lain. Sementara ini dulu ya, pertanyaan, jawaban, dan penjelasannya. Nah, teman-teman, kali ini aku mau menambah tentang satu cerita ini real ya, nyata ya. Nyata bagaimana kalau ini saya buat apa ya, tidak langsung ya, tidak langsung artinya saya buat begini aja lah. Ada orang yang bercerita dan ini bukan karangannya orang itu ya, jadi suatu ketika dia juga mengelola musolanya pada waktu itu. Karena musola juga belum ada atap halaman, baru gedung fisik musola, kemudian baru proses pembuatan tempat wudhu, toilet, kemudian berhenti, belum bisa 100% selesai tempat toiletnya itu, belum 100%, mungkin baru 80% lah. Kemudian atapnya juga belum ada. Nah, kebiasaan si orang itu memang dia melakukan usaha-usaha agama ya, berjuang untuk musolanya biar menjadi lebih sempurna ya. Kalau kondisi waktu itu mungkin ya sudah bisa dipakai untuk sholat, tapi kalau halaman hujan pasti ya kehujanan ya, sehingga harus dibuat atap. Nah, singkat cerita, karena orang itu juga pinter ya, segala sesuatunya harus mempunyai dasar untuk mengajukan proposal, tidak mengarang, nggak sakarpe dhewe. Jadi dia mendatangkan ahli, kira-kira kalau membuat atap panjang lebar untuk musola yang itu kira-kira berapa habisnya gitu aja ya. Setelah konsultasi dengan ahlinya ya, kemudian dikumpulkan juga tim-tim yang lain, tim yang membuat atap ya, atap halaman, atap serambi itu ketemu jumlahnya sekian juta gitu ya. Nah, akhirnya singkat cerita juga ditambah dengan proses penyempurnaan biaya fisik musola toilet itu sekitar 25 juta. Nah, pada waktu jadi orang itu kemudian membuat proposal, dan karena alhamdulillah orang itu juga oleh Allah didekatkan dengan orang baik. Nah, kemudian membuat proposal semampu dia. Kemudian proposal disampaikan, dan suatu ketika tanpa disengaja ya, tidak ada rencana pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi donaturnya itu dari Surabaya mau balik ke Semarang, kemudian memberi informasi kepada orang itu, Pak, ini kita mau mampir gitu ke musola. Wah, pasti kaget kan, tidak siap kan, waduh kok datang ya, kok mampir ya, ada apa gitu, nggak ngerti ya, lupa. Setelah datang mampir, kemudian masuk di dalam musola, kemudian silaturahmi ini itu, kemudian beliaunya menanyakan, Pak, kira-kira berapa ya dulu proposal yang diajukan ke saya gitu. Donaturnya mengatakan seperti itu. Oh ya Bu, sebentar saya cek dulu, karena orang itu punya datanya di HP, dicek. Kemudian oh ya sekian Bu, 25 juta untuk ini, untuk ini. Oh ya, kalau gitu gini Pak, nanti saya akan buatkan cek ya, sejumlah itu, biar nanti masalah ini segera selesai dan tuntas, dan nanti prosesnya
pencairan cek bagaimana, nanti saya kabari lebih lanjut gitu. Akhirnya orang itu dibuatkan cek, di situ aja jamaah ngumpul ya, kemudian diberitahukan ya kepada semua jamaah tahu proposal itu sudah mendapatkan donasi sebesar itu ya. Kemudian teman orang itu yang dijadikan kepercayaan untuk membuat atap atau memperbaiki pagar, pengecatan dan lain-lain itu juga ada di situ ada. Nah, setelah disampaikan seperti itu tanpa sengaja juga, tanpa direncana ya, planning tanpa rencana, beliaunya ini, donaturnya ini diajak orang itu untuk datang ke rumahnya imam. Itu tanpa ada rencana, tanpa ada pemerintahan dari donatur juga loh ya. Diajak ke sana, silaturahmi, ngobrol. Nah, ternyata memang di dalam percakapan itu ya namanya juga sebenarnya silaturahmi ya, tidak ada hal yang penting aja. Apalagi kok itu tanpa ada rencana dan tiba-tiba aja secara spontan ya, orang itu mungkin ya namanya juga spontan digerakkan untuk mengajak ke rumah Pak Imam musola. Dalam percakapan itu si imamnya juga bercerita kepada donatur, menyampaikan keluhan apa dan menanyakan begini, Bu, kira-kira Ibu punya masalah apa yang perlu saya bantu dan sebagainya gitu. Nah, donatur juga belum jawab apa yang ditanyakan imam ya, malah imamnya juga curhat tentang masalah ekonominya lah, yang masih kekurangan lah, yang masih bingung lah kehidupannya, mau cari ekonomi ke luar Jawa lah ya. Nah, setelah bingung begitu ya, karena kondisinya kan dia menjadi imam, dia itu ditunjuk oleh masyarakat melalui pemilihan RT-nya ada, kemudian beliau dipilih kan begitu, sehingga dia curhat kepada donatur. Curhat kalau dia bingung mau keluar kota, mau merantau, nanti siapa yang imami gitu, bingung dia. Nah, secara singkat cerita juga itu akhirnya orang baik ini, donaturnya ini juga, saya sudah Pak, bagaimana kalau Bapak di sini saja, tidak usah merantau, kan sudah tua, nanti belum tahu di sana juga penghasilan berapa kan ya, belum tahu, nanti di sana ya ada biaya hidup Bapak ya kalau merantau kan gitu, butuh makan, biaya kesehatan dan lain-lain kan. Nanti separuh dikirim untuk istri yang di kampung, dikirim mungkin untuk anak cucu mungkin lah istilahnya, selain untuk istri. Nanti Bapak imami aja, fokus di sini, nanti saya gaji gitu kan, saya gaji UMR kota, UMR Ngawi itu berapalah kalau Ngawi kan gitu. Nah, akhirnya setelah itu ya sudah, singkat cerita, kemudian selang beberapa minggu, bulan setelah berjalan ya akhirnya si imam digaji. Nah, jadi luar biasa orang itu tuh bercerita ya, jadi sampai dia itu curhat, wah untung aku tuh kuat gitu melihat pemandangan seperti itu lah. Pemandangan apa? Wah kok enak men ya digaji gitu ya. Jadi imam yes, kondisi waktu itu kan yes enak lah digaji gitu. Dan waktu itu nggak tahu lah gajinya berapa, tapi jelas waktu itu UMR kabupaten lah istilahnya kan waktu itu. Nah, singkat cerita akhirnya ya setahun 2 tahun gitu kan ya, cuman orang itu sudah lupa karena sudah lama, akhirnya sudah berapa bulan ya, berapa tahun ya digaji gitu kan. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu juga ya itu tadi, timbul masalah ini itu ya, ada positif negatif gitu kan. Nah, makanya orang itu juga akhirnya curhat ya kepada orang,
ada 2 orang yang diceritakan kalau imam itu digaji gitu kan, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan sebenarnya itu suatu rahasia yang nggak boleh disampaikan kepada masyarakat karena ditakutkan memang kalau beberapa orang mungkin nggak siap mental. Ya sama seperti di videonya Gus Bak tadi, kamu di kubu orang yang suka imam sholat itu digaji atau tidak setuju. Kalau tidak setuju alasannya apa, kalau setuju alasannya apa, kan begitu. Belum lagi yaitu tadi, kalau orang sudah dengar orang lain menamen ya jadi imam kok digaji, kok gak ikhlas wae gitu. Apa nih orang ya sing iri tambah cemburu sosial itu wis gak kar-karon lah. Kan begitu. Makanya memang harus dirahasiakan karena mentalnya belum siap. Takutnya orang-orang yang tidak pro, tidak paham betapa pentingnya anak kubu orang yang pro itu, betapa pentingnya yaitu tadi penjelasanku tadi itu, pentingnya seorang imam yang memang harus meluangkan waktu di dalam kehidupannya untuk fokus ngimami, belajar ya, sehingga kita yang jadi makmum yang imam yang sholat ya tinggal gandul itu aja kan ceritanya. Nah ternyata dalam kasus ini orang itu bercerita juga luar biasa terjadi ya banyak cobaan ya, prosesnya itu terjadi banyak cobaan, masalah-masalah bertubi-tubi gitu. Makanya kadang kalau saya menyikapi kejadian seperti itu, apakah orang itu ikhlas atau enggak, apakah malah rusak imannya, tidak, nah setelah digaji kan gitu ya enggak. Kalau dari kasus seperti itu kan memang, mumpung aku ingat ya, kalau saya menyikapi, saya menilai memang imam itu, saya nilai ya tidak ada kata-kata untuk minta kan, Bu saya jadi imam tapi saya minta bayaran, kan tidak. Tapi di balik itu kan dia ada orang yang katanya juga wah itu ya mancing-mancing wae atau berpura-pura aja gitu, berpura-pura minta upah kasarane gitu. Nah dia curhat kok gitu kan, bingung, musulanya ditinggal, nggak ngimami atau pengen merantau kan gitu ya. Terasa teman-teman coba komen-komen menilainya si imam bagaimana itu, sengaja terah ya memang secara halus minta upah atau bener ikhlas. Nah teman-teman silakan komen-komen lah dari cerita ini ya. Nah makanya kalau saya pribadi itu ya nggak apa-apa sih, sah-sah wae, toh sing ngasih duit ya bukan kamu bukan aku toh, haknya orang itu kan gitu toh. Ngapain kita sewot, ngapain aku juga ribut kan misalnya, kecuali nak misal kamu kita ini mengeluarkan duit di musola, duit masjid gitu kan, terus lah ngumpul-ngumpulnya angel ya, pemasukan juga enggak semudah yang kita bayangkan, ngelumpuk-ngelumpuknya duit di kota amal kemudian digaji, itu kan nanti ya beda lagi cerita, beda lagi. Kalau ini kan memang dari orang yang kaya, banyak duit, hatinya baik, peduli agama gitu kan, suka nolong gitu ya enggak. Nah ini jangan melebar dulu ya teman-teman ya, kita bahas dulu apa pantas tidak, setuju tidak kalau imam musola itu digaji, gitu aja permasalahannya di sini. Kalau saya sih setuju aja, asalkan duitnya ada, setuju lah. Bukan duit aku ya loh, ngapain nggak setuju. Cuman memang kalau pertimbangan orang lain, apakah nanti menjadi lebih baik atau tidak mengimaminya itulah tuh. Makanya memang kalau gaji orang yang menjadi imam itu benar-benar harus ilmu agamanya benar-benar mantap ya, benar-benar ya bisa jadi panutan, bisa transfer ilmu secara benar ya, bukan menjadi masalah-masalah baru yang mungkin dia egois, sakar PDW, sementing untuk gaji, sementing kuda, wis gak ngurus jamaah gitu kan, gak iso ngopeni jamaah, lah itu baru jadi masalah ya enggak teman-teman. Sehingga kalau gak bisa ngopeni jamaah, dia merasa benar sendiri, sombong,
terus imannya rusak. Nah imannya rusak kan dia sendiri sing rugi toh. Awalnya mungkin ikhlasnya tinggal 50% sehingga menjadi terkikis kan, misal. Nah kita kan juga nggak tahu, kita bisa menilai hanya melihat dari tingkah laku si imam itu kan, kita sebagai masyarakat, sebagai jamaah, sebagai makmumnya orang itu atau dia, ya nggak, bisa menilai ini kan dari situ ikhlas tidaknya, ya nggak. Nah sekali lagi memang wong kebenaran aja itu bisa diperdebatkan, iso jadi ya itu tadi diskusi sing seru, apalagi kok soal kebatilan malah menurut teman-teman ya. Jadi orang itu bercerita ke saya ya juga istilahnya apa ya, juga pening ya, akhirnya juga tidak bisa ngopeni jamaahnya buyar, banyak yang tidak suka. Apalagi kalau misal jamaah itu dikasih tahu semuanya gitu, nggak ngerti kayak apa. Ada yang menyarankan ke orang itu bercerita ke saya, jangan mas, jangan diceritakan kalau dia digaji, nanti masyarakat bisa ndak karu-karuan, nanti bisa goncang, bisa yaitu cemburu sosialnya bisa naik, sing suka-suka cemburu sosial itu, apalagi sing benci-benci itu bisa nanti tambah giles mungkin gitu ya istilahnya. Pantesan ya kayak seperti tadi di video, pantesan sregep baik digaji gitu kan, senenge namanya ya itulah lambe, namanya juga wong kurang kerjaan, hobinya gitu, mulutnya tuh hobinya gitu, pantesan sregep ngono, pantesan kemelindi mungkin ya, namanya juga ya gitu. Semoga tidak, semoga mulutku yang bilang ini semoga tidak. Nah ternyata iya, misal di lingkungan kamu terjadi seperti itu, kamu mendengar ternyata iya itu realita ya wis, masyarakat menilai seperti itu, nggak bisa dibendung tak misal. Nah, bagi orang-orang tertentu, kalau memang urusan seperti itu jadi imam meluangkan waktu, meluangkan tenaga pikiran luar biasa, ndak gampang. Awalnya mungkin juga ikhlas, terus ada hal-hal gunung dikasih duit, salahnya tidak, ini digaji tidak, nah, nggak siap mental bener, kamu akan rusak imannya, hubungan antara teman juga rusak, terjadi kecemburuan sosial, apa malah nggak amburadul ya. Kalau saya komen sih, kalau semuanya bisa ditata, bisa dikasih tahu cara baik, mungkin bisa dikurangi ya, di kondisi-kondisi kekhawatiran itu bisa dikurangi sih, bisa ditotok hatinya. Ada yang mungkin maklum, paham, mengerti, sing orang-orang yang SDM-nya itu pasti mungkin diharapkan ya bisa paham, nggak apa-apa gini wong mungkin ada orang yang menyadari wong nggak apa-apa digaji wong aku ya gak bisa ngimami kan begitu. Nah pikirannya bersih, dia sadar demi agama, demi jamaah, betul nopo-nopo nggak apa-apa digaji wong, toh malah bersyukur nih ada orang yang mendukung ya enggak. Nah pemikiran kita baik kan gitu toh, betul nopo-nopo nggak apa-apa. Tapi bagi orang-orang tertentu sing wis benci dengan individu imamnya, atau mungkin benci dengan yang bersangkutan atau apa, sing hobi ini cemburu sosial itu wis nggak karu-karuan, nanti nak temennya tularan ya juga menjadi kacau. Jadi imam digaji lah, aku sing aten mau gak digaji, wis rusak lagi nanti, amburadul lagi, nggak karu-karuan ya enggak, ya enggak. Iya, makanya bener, kadang hal seperti itu harus disembunyikan, karena masyarakat kita itu semuanya belum siap untuk memahami kondisi seperti itu, semuanya belum siap, belum mengerti, ya harus dikasih ngerti sebenarnya kan gitu. Nah ini aku balik lagi fokus ke pembahasan, perlu tidak imam itu sekelas imam musola, padahal ya mungkin perlu digaji atau tidak itu.
Nah, kira-kira perlu melebar lagi atau enggak ya enggak usah, nanti kita buat video yang lain lagi. Kalau saya pribadi nanti ada cerita lagi suka duka saya bagaimana mencari donatur, pusing, nak mengandalkan temen ya apa ya, temen juga bisa mencari donatur, mengandalkan duit kota amal lingkungan apa ya cukup ya untuk bangun, memperbaiki fisik. Ya harus diambil langkah-langkah yang lebih gitu loh. Temannya nggak bisa begini, kamu bisa begini, ya kamu sumbangsihkan gitu. Itu ada cerita tersendiri, nanti tak buatkan video ya. Sementara itu dulu teman-teman ya. Yang jelas baik tidaknya imam digaji itu ya tergantung dari kita masing-masing, nanti penilaian juga beda-beda ya. Tapi yang jelas nah kita untuk urusan agama pasti kamu akan ya dukung-dukung aja lah. Cuma nanti kepada individu-individu pelaku-pelakunya ini yang kita harus bisa kasih sumbangsih positif untuk ya biar baik, tetap keikhlasannya terjaga, biar fokus dan sebagainya, ya tidak hanya sekedar materi nang ibadah kan begitu. Karena di luar sana aku aslinya ya banyak teman-teman, banyak akeh wong sing jadi imam, jadi muadzin tanpa mikir ngono teman-teman, tanpa mikir pengen untuk donatur digaji atau kalau opah atau apa. Banyak di luar sana, masih banyak gak gagas-gagas masih banyak ya. Sementara itu dulu, terima kasih. Semoga video aku kali ini tidak terlalu banyak ngalor ngidul, intinya apa sudah dipahami teman-teman ya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.